Topik yang akan dibahas pada saat ini adalah masih adakah medali perunggu pada Piala AFF 2022? Yang tersisa dari jadwal Piala AFF 2022 hanya laga final antara Thailand versus Vietnam yang berlangsung 2 leg, yaitu pada tanggal 13 dan 16 Januari 2023. Sejak tahun 2025, medali perunggu telah dihapus dari agenda Piala AFF. Dengan demikian, tidak akan ada lagi perebutan gelar juara 3 antara Indonesia dan Malaysia karena telah sama-sama gugur di babak semifinal, dan berakhir pula lah sudah perjalanan timnas Indonesia di Piala AFF setelah kandas di kaki Vietnam dengan skor 2-0 pada leg kedua semifinal. Sebagai informasi, hal ini menjadi informasi bagi teman-teman bahwa perebutan juara 3 Piala AFF memang pernah diadakan, namun hanya berlangsung dalam 5 edisi, yaitu pada tahun 96, pada tahun 96, sampai tahun 2024. Setelah itu, Piala AFF berubah dan mengadopsi hal yang sama dengan Piala Eropa, yaitu tidak ada penentuan medali perunggu untuk tim yang sudah gugur di semifinal. Format Piala AFF pada saat ini berbeda dengan Piala Dunia tahun 2022. Lemahnya penyelesaian akhir jadi salah satu kunci vital gugurnya pasukan Sintayong yang tidak bisa membobol gawang Vietnam dalam 2 leg di Jakarta dan Hanoi. Selanjutnya, dengan gagalnya timnas Indonesia dan Malaysia, tadinya saya berharap akan ada pertemuan 2 musuh bebuyutan ini karena pasti akan seru dan menegangkan. Itulah 2 kata yang mendominasi sepanjang sejarah rivalitas pertandingan sepak bola Indonesia dan Malaysia. Laga Indonesia versus Malaysia memang selalu menjadi sorotan publik. Hal ini disebabkan oleh tensi pertandingan dan rivalitas yang sangat tinggi di antara keduanya. Flashback sedikit, Indonesia versus Malaysia di Piala AFF 2020. Kemenangan 4-1 membuat Indonesia lolos sebagai juara grup, sedangkan Malaysia tersingkir dari Piala AFF. Pertandingan sangat seru karena Indonesia tertinggal lebih dulu. Indonesia baru bisa membalikkan keadaan di akhir babak pertama melalui 2 gol Irfan Jaya, lalu 2 gol berikutnya diselesaikan oleh Pratama Arhan dan Elkan Bagot. Indonesia kini telah mengungguli Malaysia. Indonesia berhasil meraih kemenangan ke-40 dalam 97 pertandingan sejak pertama kali bertemu pada tahun 1957. Sementara itu, Malaysia berjaya sebanyak 36 kali. Khusus untuk Piala AFF, Indonesia telah meraih kemenangan 5 kali dari 9 pertemuan melawan Malaysia. Bagi timnas Indonesia, Malaysia bukan lawan yang enteng. Mereka kerap menjadi batu sandungan yang menakutkan. Pada kualifikasi Piala Dunia di grup G, pertandingan perdana timnas melawan Malaysia pada tanggal 5 September 2019, Indonesia diunggulkan untuk meraih kemenangan. Skuad Garuda malah menanggung malu setelah takluk 2-3 dari Malaysia. Pada waktu itu, pertandingan berjalan panas karena sepanjang pertandingan, supporter timnas Indonesia terus mengganggu bahkan menyerang pendukung Malaysia. Kemudian, pada leg kedua kualifikasi Piala Dunia 2022, timnas Indonesia gantian menjambangi Stadion Bukit Jalil untuk menantang Malaysia pada putaran kedua grup B pada tanggal 19 November 2019. Tekad untuk balas dendam malah kembali dipecundangi dengan skor 2-0. Ada pendapat mengatakan jika di kandang sendiri tidak bisa menang, konon di kandang lawan. Ada yang miris lagi, pertandingan diwarnai kerusuhan. Pendukung timnas Indonesia gantian diserang balik oleh supporter Malaysia. Bahkan sebelum pertandingan dimulai, pendukung Indonesia sempat dikeroyok oleh sejumlah orang yang diduga pendukung Malaysia. Bahkan ada 3 supporter Indonesia berwarga negara Indonesia ditangkap karena melanggar Undang-Undang Prevention of Crime Act atau POCA. Inilah sekilas info tentang Indonesia versus Malaysia sebagai rivalitas di gelanggang sepak bola. Terima kasih, salam hangat bagi teman-teman yang meluangkan waktu untuk menyaksikannya. Saya ulangi, salam hangat bagi teman-teman yang meluangkan waktu untuk menyaksikannya.
Terima kasih.